Halo Bor, kembali lagi di Narasi Merah, narasi mengulas seputar sejarah. Baru-baru ini viral sebuah video di sosial media seorang warganet yang mengeluh tentang mahalnya tarif parkir di Jalan Sultan Agung, Kota Bandung. Ia sangat kaget ketika diminta bayaran parkir dengan harga 10.000. Padahal ia cuma parkir sebentar untuk membeli kue cubit. Karena sudah kadung kesal, ia bahkan sempat adu mulut dengan tukang parkir tersebut. Saya udah 25 tahun tinggal di Bandung, mana ada harga parkir segitu. Jangan gitu mang, ngerampok itu namanya. Terus dia jawab, saya mah gak maksa, kalau nggak mau ya nggak usah parkir di sini, ujarnya ketika menceritakan kronologi tersebut. Akhir-akhir ini profesi tukang parkir tengah menjadi sorotan di masyarakat. Pasalnya, mereka kerap bikin orang jengkel mulai dari kejutekannya saat menagih, tidak membantu mengeluarkan kendaraan hingga mematok tarif yang mahal. Selain itu, saat ini tukang parkir merambah di mana-mana. Ada di minimarket, warung pinggir jalan, bahkan di ATM. Keresahan akan adanya tukang parkir ini menjamur di mana-mana. Saat ini memunculkan banyak pertanyaan, sejak kapan profesi ini ada, bagaimana sejarahnya, dan sejak kapan Indonesia mengenal sistem parkir. Keberadaan tukang parkir dimulai sejak tahun 1400-an atau zaman koboi di Amerika Serikat. Kala itu, kereta kuda masih menjadi transportasi umum di masyarakat. Para pemilik kendaraan membutuhkan lahan untuk menautkan tali ke kang kudanya. Kuda-kuda itu yang mereka parkirkan berjejer seperti susunan parkir kendaraan saat ini. Munculnya kendaraan bermotor di tahun 1800-an membuat kebutuhan lahan parkir meningkat. Hingga kemudian di tahun 1935 konsep meteran parkir diperkenalkan di Oklahoma. Waktu penitipan kendaraan pun dibatasi dan alat parkir akan menunjukkan siapa saja yang telah melewati batas waktu. Pada tahun 1950-an di Amerika, terjadi pembangunan besar-besaran lahan atau konstruksi bangunan untuk parkir. Dan puncaknya terjadi di tahun 1980 di mana mesin digital penanda waktu parkir mulai marak diberlakukan. Meski ini memungkinkan tarif penitipan kendaraan terhitung berdasarkan jam dan hari. Di Indonesia sendiri agak sulit mencari mengenai data yang pasti kapan konsep parkir ini bermula. Namun menurut laporan penelitian yang termuat dalam Politik Perparkiran Jakarta tahun 2006, profesi ini sudah ada di Jakarta sejak era awal kemerdekaan. Tepatnya sejak tahun 1950-an telah ada sekelompok orang atau pihak yang mengelola penitipan kendaraan di jalanan. Uniknya, pada waktu itu belum ada istilah tukang parkir. Istilah yang populer pada waktu itu adalah jaga oto. Nah, istilah oto ini merujuk kepada kendaraan atau mobil. Lahan jaga oto tersebut biasanya berada di daerah pemukiman orang-orang Tionghoa atau Belanda, dua etnis yang tergolong kaya pada waktu itu. Di masa itu, tukang jaga oto terbatas dan hanya ada beberapa daerah di Jakarta seperti Pasar Baru, Jakarta Kota, Harmoni, Glodok, Jalan Tamrin, dan Sudirman. Memasuki tahun 1960-an, perparkiran semakin ramai. Terlebih di tahun 1962 di Jakarta untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah SEA Games. Jagoan-jagoan kampung pun mulai memegang pengelolaan lahan parkir. Perubahan pun dimulai seiring dengan peralihan dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru di tahun 1966. Gubernur Jakarta kala itu Ali Sadikin membenahi sistem lahan parkir atas kepemilikan perseorangan menjadi dikelola oleh pemerintah. Pemda DKI Jakarta Raya pun mendirikan PT Parkir Jaya sebagai satu-satunya pengelola parkir di Jakarta. Tahun-tahun berikutnya PT Parkir Jaya sebagai pengelola parkir tunggal mendapat tantangan yang luar biasa rumit, terutama dari para bos parkir sebelumnya. Muncul tukang parkir ilegal yang seenaknya memungut uang parkir di berbagai tempat menjadi kian rumit. Tak jarang perkelahian pun terjadi. Bila dibandingkan dengan masa sekarang, terkait tukang parkir tentu tidak ada bedanya. Baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, masalah parkir kerap menimbulkan keresahan.
Perlu digarisbawahi, di Indonesia saat ini banyak tukang parkir yang baik, tetapi yang menyebalkan juga banyak, Bor. Nah, bagaimana tukang parkir di wilayah kalian? Apakah full senyum atau malah sebaliknya? Silahkan tulis di kolom komentar.